tanganmu kau ulurkan untuk menjamah, membebaskan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya problem rumah tangga Tuhan lepaskan, biar rumah tangga kembali saling mengasihi, mencintai. Mereka yang belum ada pekerjaan juga jalan diberkati, punya pekerjaan. Yang mengalami resesi ekonomi juga Tuhan tolong mereka, beri jalan keluar. Juga mereka yang belum hamil setelah pernikahannya, tolak kemandulan, diberkati supaya hamil. Dan urapi hambamu yang akan menyampaikan kebenaranmu di tengah-tengah mereka, biar kebenaranmu hidup oleh kuasa Roh Kudusmu sendiri, dan kebenaranmu memberikan pengharapan yang baru, pengertian yang baru, kekuatan yang luar biasa yang mereka akan terima pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan dari kita luar biasa. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa semua. Haleluya. Ya, malam hari ini saya ngajar saudara tentang makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita baca dulu dari kitab Yohanes 14, mulai ayat 1, 2, dan 3. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan 3, kita sama-sama. Ya, amin. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 sama-sama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3 sama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tepuk tangan di sekitar luar biasa dulu. Amin. Kita lihat saudara, apa yang dikatakan Tuhan semua sudah digenapi. Dia datang untuk menyelamatkan, dia mau mati untuk kita, dia dikuburkan dan bangkit, semua sudah digenapi. Dan sekarang dia sudah naik ke surga. Tinggal satu yang belum digenapi, dia pasti datang kembali. Amin. Makanya Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi makna daripada kenaikan Tuhan Yesus merupakan satu keyakinan bahwa setiap kita dijamin Tuhan punya rumah di surga. Amin. Agama mana yang bisa seperti ini? Tidak ada. Tidak ada. Kasihnya luar biasa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kasihnya luar biasa. Kalau aku berada di rumah Bapak, kamu pun berada di rumah Bapak. Jaminan kekal yang luar biasa. Bagaimana kita tidak mengasihi Tuhan? Hanya hati orang Kristen yang kaku, yang keras, yang egois, yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan begitu luar biasa baiknya. Dia mau mati untuk kita, dia mau menderita untuk kita. Kenapa? Kasihnya kepada kita. Dia tidak menginginkan kita masuk neraka. Neraka bukan untuk saudara dan saya. Neraka untuk siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Luar biasa loh kasihnya ya. Makanya kalau sampai apa itu tidak sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan, saya sendiri tidak tahu. Seperti Rasul Paulus katakan begini dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja
menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Engkau menjadi orang Kristen hanya cuma mengharapkan hidup di dunia ini saja, ya, tentang pangkat, derajat, kekayaan, kehormatan, uang. Kamu adalah orang yang paling malang di dunia dari segala manusia. Kenapa? Ini urusan jiwa, memang. Ya. Ini urusan jiwa. Nah, kok cuma diganti dengan harta benda? Apa nggak menyedihkan? Orang banyak berbuat jahat, ya, karena dia tidak percaya sama Tuhan. Dia tidak berani berserah kepada Tuhan. Dia takut nggak dapat diberkati Tuhan. Yesus jelas sudah ngomong, aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kurang apa? Kita lihat kasih Tuhan tuh. Kita ini orang berdosa, tapi Tuhan mengatakan apa? Oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia. Tuhan, aku orang berdosa, berharga dan mulia. Ya. Karena dia akan menunjuk ke seorang bapak ayah yang punya tanggung jawab terhadap kita. Meskipun kamu berdosa, aku punya tanggung jawab. Dia tidak ada berpikir untuk menghukum kita. Makanya dia mengutus anaknya mati untuk kita, melepaskan hidup dari belenggu dosa, dari hukuman kekal. Kita ini hidup di dunia aja, ya, sudah susah. Orang yang punya duit juga susah, nggak punya duit juga susah, ya. Orang yang dikuasai hawa nafsu jahatnya, ya, susah juga. Lebih-lebih kita nanti mati masuk neraka. Kita jadi budaknya iblis. Ini harus saudara tahu. Tuhan tidak mau kau jadi budaknya iblis. Ya. Tuhan mau menolong kita. Di situ kalau saya baca ayat-ayat yang demikian, saya itu bisa nangis. Tuhan, Engkau baiknya luar biasa, kasih-Mu. Itulah yang dikatakan true love-nya Tuhan, cinta sejatinya Tuhan. Cinta sejati bukan Romeo dan Juliet, ya. Cinta sejati itu mengasihi orang yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasih. Kita ini tidak layak untuk dikasih. Yesus sudah mati untuk kita, Yesus memberikan jiwanya, Yesus menderita. Loh, kita jadi orang Kristen masih tetap berbuat dosa. Sehingga surat Paulus bilang begini, oleh karena kamulah nama Tuhan dihujat oleh bangsa-bangsa lain. Daud aja bilang begini, dia kan berdosa juga. Dia mengambil istrinya Uria, Batseba, lain. Habis itu Uria kan dibunuh sama dia. Ya, tapi Daud bertobat. Coba kita baca di dalam Mazmur 8 ayat 4. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tuhan, ya, kata Daud, apakah anak manusia yang berdosa ini sehingga engkau mengingatnya dan engkau mengindahkan? Daud malu. Orang berdosa seperti ini. Di kitab Yesaya mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Orang jahat seperti ini, orang yang tidak punya rasa terima kasih kepada Tuhan, itulah tulahnya Tuhan. Dia mengasihi kepada kita orang yang tidak layak untuk dikasih. Karena Tuhan tahu, karena dosa merangsang hawa nafsumu, engkau dibelenggu hawa nafsumu, maka manusia seperti ini. Kita punya Bapa yang mau mengerti kesulitan hidup kita.
Amin. Coba saudara renungkan. Kau pasti jatuh cinta sama Tuhan. Ya. Yang ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Ya. Saudara bisa bayangkan, kita itu diberi Roh Kudus sama Tuhan. Siapa kita? Kita selalu mendukakan Roh Kudus. Makanya saya itu kalau lihat jemaat itu yang nggak mau bertobat, saya itu prihatin. Saya itu selalu berdoa begini. Tiap hari saya mendoakan jemaat saya. Tuhan, tolong jangan satu pun dari jemaat ini yang terlepas dari tangan Tuhan. Karena mereka banyak nggak ngerti Tuhan. Mereka masih egois, berfokus sama masalahnya sendiri. Jadi urusan manusia itu sulit. Bilang mereka nggak punya duit, punya kesulitan, ya, yang punya duit aja masih serakah. Juga tidak mau ngerti kebenaran firman Tuhan, nggak mau ngerti apa yang Tuhan sudah berbuat bagi kita. Kalau saudara baca tadi kitab Yohanes 14:15-16, Yesus bilang apa? Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan memberikan kepadamu Roh penolong. Dia tidak mau saudara dan saya itu berjuang sendiri. Dia memberikan Roh penolong bagi kita. Luar biasa. Begitu baik dan mulia. Makanya seperti Daud ini, apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Aku ini orang berdosa, engkau mengindahkan aku. Engkau mengingatkan dia. Karena aku seorang ayah. Ayah di dunia, kalau anaknya nakal maunya dibuang, digebukin. Tapi Bapak di surga enggak. Kita berdosa. Dia menunggu sama kita. Amin. Karena janjinya digenapi. Yesus bilang apa? Aku datang supaya untuk menyelamatkan kamu punya hidup. Makanya sekarang banyak anak-anak Tuhan yang berdosa. Tuhan tetap mengulurkan tangannya, enggak bangun. Karena janjinya digenapi. Tapi nanti saudara, kalau dia sudah sekarang pulang ke rumah Bapak, dia sudah menyediakan tempat sama kita. Saudara, janji yang terakhir, dia pasti datang kembali. Kalau bukan siap sebagai pengantin yang kudus, habis. Saya beritahu. Ya. Makanya Tuhan memberi perumpamaan apa? Kerajaan Allah itu seperti bukan yang dilakukan. Dalam Matius 13, nanti baca sendiri ayat 47-48. Dikatakan berbagai-bagai jenis ikan masuk dalam bukan. Firman Tuhan, kerajaan diberitakan pendeta kemana-mana, misionaris kemana-mana, semua orang datang. Tuhan memanggil karena Tuhan tidak menginginkan kita masuk neraka. Diberi kesempatan. Tapi kalau kesempatan itu tidak, saudara gunakan yang sebaik-baiknya. Habis itu kita tidak bisa nyalain dia. Dia sudah terlalu baik kita. Ya. Jangan sampai pintu pesta anak domba itu tutup. Habis kita mau ketok-ketok seperti apa? Enggak, ya kamu membuat kejahatan. Mengingat sekarang ini kan di akhir zaman ini banyak pengejek. Orang Kristen ngejek sendiri. Mana Pak Dedi? Bilang Yesus mau datang Pak. Kenyataannya Pak, itu surat Paulus sampai hari ini gak pernah terjadi. Ya,
Sehingga dia dengan gampang berbuat dosa. Ngomong kosonglah Kristen itu, dia kabur dari Kristen. Ya. Sekarang banyak orang murtad dari perkawinan untuk kedudukan, ya, murtad ya. Tinggalkan Yesus. Wah, orang itu udah paling malang dari segala manusia. Paulus itu. Karena Paulus itu ahli Taurat, dia orang Farisi. Dia pikir Taurat menyelamatkan. Setelah dia dijamah Tuhan, dia ngerti ternyata Taurat tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelamatkan satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan sudah luar biasa. Makanya dia bilang, kalau kita hanya di dunia ini mengharapkan Yesus, urusan uang, urusan begitu-begitu, kamu orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Saya selalu melihat kasihnya itu luar biasa. Ya. Nah, makanya dia belum tarik buka itu. Pintu perkawinan anak domba juga belum ditutup. Kalau kita baca, Yesus perintahkan, tidak mau Tuhan, tidak mau ikut pesta anak domba. Sudah, ambil aja di mana, di jalan-jalan, ambil semua. Kalau masih dikasih kesempatan seperti itu, kita masih belum mampu. Nanti nyesel. Seperti saya katakan, kita hidup di dunia ini sebenarnya. Ya, saya prihatin seperti anak teman saya, ya. Seorang dokter, anaknya jadi dokter perempuan. Sampai hari ini penyakit nggak ketahuan apa yang diderita. Dia dokter, diperiksa sama temannya dokter, dinyatakan kanker. Tapi sumber kankernya nggak ketemu, bilang di paru-paru dia, paru-paru enggak. Kalau dia sedang koma, cokot-cokotnya itu di pinggangnya, teriak-teriaknya. Dikasih morfin sama dokter untuk menahan sakit. Kita lihat penderitaan begitu aja. Tuhan, semua ini hidup hanya kemurahan. Lah kok orang sembrono, ya kan? Sok, aduh, orang nggak ngerti. Hidup ini hanya anugerah. Betul. Ya. Belum kalau saya juga orang sakit yang lain lagi, aduh, begitu menderita. Ya. Belum yang istri dianiaya suami, belum yang suami dianiaya istri. Ada nggak suami dianiaya istri? Di sini ada nggak? Tidak ada yang ngaku aja. Aduh, untungnya kuat aja luar biasa. Istrinya juga saya beritahu, saya marah juga. Suaminya aja, saya beritahu juga. Saya bilang begini, ngomong sendiri sama suami. Kamu tahu nggak, istrimu sampai lihat seperti itu. Karena sejak kamu nikah, kamu tidak pernah didik istrimu. Kamu bukan seorang laki-laki yang punya karisma. Kasihan ya istrimu sekarang rusak seperti itu. Jadi kuasai hawa nafsu. Coba suaminya diapain istrinya? Iya. Alasannya dengan saya, kenapa bapak itu begitu? Aku ini ngalah, salah. Ngalah ada caranya. Tapi memang kita harus ngalah. Tapi juga mendidik. Karena sifat manusia, ini sifat manusia. Kalau lihat lawannya ngalah.
waktu yang lalu ini adiknya SMS saya, Pak Dedi tolong doain kakak saya itu Pak. Sekarang dia ketemu pacar agama lain Pak. Karena agama lain itu mau menerima dia dan mau nikah. Sekarang dia mau berubah agama. Dia meninggalkan Yesus. Ngeri. Dia punya keselamatan yang jelas dan terjamin. Ya, dia buat. Karena hawa nafsu. Ya. Dia tidak percaya lagi sama Tuhan. Mau datang, mana datang? Hidup menuruti hawa nafsu. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, Yesus itu bilang begini dalam kitab Matius, nanti kedatangannya dia itu seperti zaman Nuh. Nuh buat kapal. Waktu dia buat kapal, anak itu masih kecil. Sampai anak itu nikah, sampai dia punya mantu, punya dia. Jadi kalau panggil Nuh itu Mbah Buyut, Kong Buyut ya. Buyut juga banyak. Maka ejek-ejek kan. Tapi Nuh percaya Tuhan pasti datang, banjir pasti datang. Kenapa? Dia teguh imannya, dia percaya. Apalagi Yesus, apa yang dikatakan Yesus semua digenapi, tinggal satu, dan pasti dia datang. Cuma kapan kita tidak tahu. Makanya kita harus berjaga-jaga. Benar. Kesempatan yang Tuhan berikan sekarang ini, mari kita ambil. Ya, pukat itu belum ditarik. Yang datang berbagai-bagai jenis. Kalau udah ditarik, yang baik dimasukkan pasu, yang jelek dibuang. Habis. Makanya orang yang paling bodoh di dunia yang tidak mengambil kesempatan yang the best dari Tuhan. Dia memberi kesempatan, ayo bertobat. Come. Diberi kesempatan. Ya. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini loh kasih Tuhan. Coba saudara baca ini, dia punya pikiran untuk menghukum kita enggak? Dan kalau kesempatan ini saudara tidak ambil, habis. Makanya Rasul Paulus mengingatkan begini, janganlah engkau membuat menjadi sia-sia kasih anugerah Tuhan. Itu bukan usaha Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari mulai malam hari ini kita bertobat, karena dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Saya bisa ngebayangin gini, kalau saya sebagai orang tua, saya kerja keras, kumpulin harta, ya, nanti saya persiapkan untuk anak saya, terus anak saya tidak mau merespon dengan baik, ya. Sedih gak hati orang tua? Sedih. Sama Yesus. Yesus sudah mati untuk kita. Saudara lihat ketika dia ada di taman Getsemani, dia berdoa, keringat darah keluar. Bapak, kalau bisa cawanin lidah daripada aku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Iblis goda. Kalau saudara lihat film The Vision kan, tiap tahun kan di diputar. Kamu percaya bahwa kamu bisa memikul dosa banyak orang? Yesus berdoa lagi. Iblis bilang lagi,
Kamu percaya, kamu mampu untuk pikul dosa banyak orang. Yesus bangkit, mampu. Karena dia datang, memang karena kasih kepada kita, mau menyelamatkan kita semua. Tepuk tangan kita luar biasa. Luar biasa. Yang pertama, dia datang memberikan kepastian kepada kita bahwa kita sekarang punya rumah di surga. Dia pulang ke rumah Bapa, maksudnya kenaikan Tuhan Yesus maknanya. Yang kedua, maknanya kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi segala langit. Kita perlu imam besar agung. Kita punya pengantara dalam perjanjian lama. Lihat, imam besar setahun sekali bawa darah binatang masuk ruang maha kudus mohonkan pengampunan dosa kita. Ayo kita baca Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada apa? Pengakuan tentang iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dia membawa darahnya kepada ruang maha kudus. Darah itu berbicara sampai hari ini untuk membela saudara dan saya. Coba kita lari dulu ke Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pembersihan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Darah Yesus ini sekarang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Berseru-seru mohon kemurahan Tuhan. Yesus menjadi imam besar kita. Yesus berdoa untuk kita. Darahnya berbicara. Darahnya yang dibeterkan atas kita. Dia melihat darah yang ada dalam hidupmu supaya Bapa tidak menghukum kita. Amin. Kasihnya luar biasa. Kita kembali ke Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus itu tahu kesulitan kita. Kita masih ada daging. Dia pernah jadi manusia. Makanya dia itu selalu mengulurkan tangan kepada kita. Dia memberikan rohnya kepadamu supaya kamu mampu. Tapi orang Kristen tidak pernah menggunakan roh Yesus supaya menolong. Seharusnya kita dikasih modal Tuhan. Roh itu sumber kekuatan kita. Seperti Yesus katakan begini, orang benar itu seperti pohon kurma bertunas di Mazmur 92. Pohon kurma itu ketika ditanam atasnya diberi obat, dan waktu dia mau bertunas ke atas dia tidak mampu. Akarnya itu akan masuk ke dalam tanah yang lebih dalam, dia mencari sumber mata air. Akar ini berbicara rohani. Yang mampu membangun hubungan dengan roh Allah adalah roh kita. Makanya ketika akar itu sudah mendapatkan sumber mata air, ya dia dapat kehidupan dari sumber mata air, dia menjadi kuat, ya batangnya dalam tanah menjadi besar, maka dia harus tumbuh ke atas, dan pemberat yang ada di atasnya disundul, pemberatnya jatuh, dia tumbuh jadi pohon kurma
di tengah padang gurun yang luar biasa. Tepuk tangan kita luar biasa. Kekuatan orang itu ada di rohnya, bukan di daging. Kekuatan tumbuh-tumbuhan itu bukan di batangnya, di atas. Makanya bangsa Israel, kalau saudara baca Perjanjian Lama, setelah keluar dari padang gurun Syur, keluar dari laut Hebron, ada di padang gurun Syur, dia ketemu di mana air yang pahit. Dia marah. Tuhan perintahkan sama Musa, ya, untuk dibuat manis. Nah setelah itu kan dia dibawa ke Elim. Elim itu ada 12 sumber mata air dan 70 pohon korma. Karena di mana ada pohon korma, di situ pasti ada sumber mata air. Seharusnya di dalam kehidupan anak Tuhan, di mana di sana roh Allah, roh membangun kehidupan dengan Allah. Engkau sudah memperoleh roh Allah, punya hubungan, punya relasi, kau punya kekuatan yang luar biasa. Ya, seharusnya sumber hidup sudah ada di dalam hidupmu. Berkat-berkat Tuhan pun akan juga menyertai hidupmu, sehingga apa saja yang kamu kerjakan diberkati Tuhan, sukses, berhasil. Tepuk tangan kita luar biasa. Seharusnya kita menjadi orang Kristen itu. Ya. Kita ini punya sumber kehidupan. Ya. Kita menjadi berkat. Berkat Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang nggak bisa jadi berkat. Maka Tuhan mau bangun kehidupanmu dengan Tuhan. Kegelapan tidak menguasai. Luar biasa. Kita diberi Roh Kudus. Makanya Yesus mengatakan, lebih baik aku pulang ke rumah Bapa, karena Roh itu akan datang kepadamu. Kenapa orang Kristen banyak gagal terus? Karena tidak pernah memfungsikan Roh Kudus Tuhan yang datang. Maka mulai hari ini, mari bangun hubungan dengan Roh Tuhan. Amin. Engkau makan tubuh minum darah pakai minyak urapan. Bertobat, tinggalkan dosa. Jangan makan tubuh minum darah dengan penuh dosa. Tidak jadi apa-apa. Ya. Tinggalkan dosa. Rohmu mengakar dalam roh Allah, menyatu. Ya. Tuhan akan merawat saudara. Tangan Tuhan akan diberikan kepada saudara. Amin. Ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima apa? Rahmat, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat apa? Pertolongan kita pada waktunya. Karena darah Yesus itu berbicara lebih kuat dari darah Abel. Dan Yesus itu pernah jadi manusia. Dia ngerti bagaimana jadi manusia tidak sama. Maka dia menyediakan, membuat namanya tahta kasih anugerah. Engkau makan tubuh minum darah Yesus, datang pada tahta kasih anugerah. Tuhan, aku datang pada tahta kasih anugerah. Biarlah kami menerima rahmat dan kasih anugerah. Tangan pertolongan Engkau ulur kepada kami. Kita nangis di tahta kasih anugerah. Dan darah Yesus akan berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Darah itu menjadi pembela kita. Darah itu akan terus berseru-seru, sehingga tangan Tuhan akan diulurkan untuk memulihkan seluruh keadaanmu, dan nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan untuk kita. Luar biasa. Ya. Mari mulai malam hari ini kita lebih sungguh-sungguh. Kesimpulan khotbah saya, ayat yang terakhir, 1 Petrus 4. Ayat 2. Kita sudah menerima kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut apa? Keinginan
manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa ini ada dua. Waktu yang sisa Tuhan mau datang, kita tidak tahu kapan. Waktu yang sisa umur kita ini kita mati juga tidak tahu. Tapi yang jelas kita masih ini semua itu sudah baris ngantri mati. Oh iya. Mari kita mulai pergunakan menurut kehendak Allah. Hati-hati. Ya. Yang ayat 3, sebab telah cukup waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Penyembahan berhala itu belum tentu kita menyembah berhala patung gede. Kamu serakah. Kamu mengasihi dunia sama dengan penyembahan berhala. Alkitab berbeda. Banyak orang nggak sadar, dipikir nyembah patung dan serakah, tamak, kuasai harta, sama dengan penyembahan berhala. Apalagi kikir, saudara. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita sungguh-sungguh. Maka ketika pokat itu ditarik, saudara dan saya bukan cuma dipanggil, tapi kita sudah menggunakan kesempatan apa yang Tuhan sudah berikan. Kita masuk dalam pas. Ketika pintu pernikahan anak domba ditutup, kita pun ikut pesta pernikahan anak domba Allah. Karena kita warga kerajaan surga. Tepuk tangan kita luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sampaikan kebenaran ini, biar kebenaran-Mu dimeteraikan setiap hati mereka umat-Mu, Tuhan. Supaya mereka mengerti akan kebenaran-Mu dan bertobat, Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Engkau sudah menggenapi apa yang Tuhan sudah katakan semua. Engkau pun sudah naik ke surga. Engkau sudah menyediakan tempat di surga bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Engkau sudah menjadi imam besar kami yang mengatasi segala langit. Tinggal satu, Tuhan, datanglah segera. Datanglah segera. Beri kesempatan kepada seluruh umat-Mu ini. Jangan sampai bukan-Mu tertarik dulu, Tuhan. Dan mereka berubah karena kebenaran firman-Mu. Mereka mulai sadar. Jamah setiap pribadi, selamatkan mereka dan berkati dalam nama Yesus. Dan sebelum kami semua makan tubuh minum darah-Mu, biar setiap tangan mereka akan membawa persembahannya. Berkati tangan-tangan membawa persembahannya. Engkau semua diberkati dalam nama Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, tepuk tangan kita luar biasa. Ya, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah menerima berkat Tuhan, kita aminkan.